Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TBM Kinanti, Bapak Ibu guru hebat dari seluruh Indonesia, ketemu lagi dengan saya Ibu Emi Sudarwati dari TBM Kinanti Borno, Bojonegoro, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan membaca sebuah kisah dalam buku Persahabatan Indonesia Malaysia, sebuah antologi sastra Piala Kinanti ke-7 yang akan saya baca pada kesempatan kali ini dengan judul Papan Air Mata, karya Bapak Dr. Andes Hanas Caturyansah. Saya menghidupkan motor butut sambil menunggu mesin panas menyempatkan makan sebuah gorengan sisa semalam dan minum segelas air putih agar ada tenaga untuk bekerja hari ini. Pagi yang cerah, saya harus berangkat lebih awal karena ada jam pertama di SMP Negeri Kembang Bau Lamongan. Sudah 6 tahun saya mengabdi sebagai guru tidak tetap di sekolah tersebut. 4 hari lagi ada tes CPNS. Ini kesempatan bagi saya untuk membuktikan diri. Setelah mesin motor sudah terasa panas, saya berangkat menuju ke sekolah. Di sepanjang jalan, tak henti bibir ini mengucap tasbih, tahmid, dan takbir. Sungguh pagi yang indah. Saya menuju ke sekolahan dengan perasaan bahagia, karena akan bertemu siswa yang semangat dalam belajar. Tak terasa, sudah menunjukkan pukul 9.00 waktu istirahat pun tiba. Karena ini hari Jumat, saya bergegas menuju ke kantin sekolah, lalu duduk-duduk sendirian di depan kantin. Dor! Suara itu begitu mengejutkan, terdengar sebuah letusan tak jauh dari tempat tersebut. Sambil berkata dalam hati, ban sepeda siapa ya yang meletus? Karena suara itu persis seperti berasal dari tempat parkir sepeda siswa. Seseorang siswa berlari menuju tempat duduk saya sambil berteriak, "Pak, Pak!" Nafasnya tersengal-sengal, keringat dingin mengucur di seluruh tubuhnya. Seragam pramuka yang dikenakan basah kuyup. "Ada apa?" tanya saya padanya sambil mengangkat pantat dari tempat duduk. Budi pak, kata anak itu terbata-bata. Tenang dulu. Atur napas, baru cerita. Budi kenapa? Tanya saya. Budi berdarah pak. Ceritanya sudah mulai lancar. Lalu kami berdua segera berlari menuju kelas yang ditunjukkan siswa tadi. Sementara di belakang saya ada beberapa guru yang mengikuti. Ya Allah, seru saya dan beberapa guru lainnya hampir bersamaan. Kami melihat seseorang siswa tergeletak dengan tubuh bersimbah darah. "Pak Hanas, ayo kita bawa ke puskesmas," kata Pak Unang dengan suara bergetar. Dengan perasaan sedih dan haru, juga kasihan, saya segera membopong anak itu. Tak peduli seragam batik PGRI satu-satunya yang saya punya penuh dengan darah. Entahlah, besok masih bisa dicuci atau tidak. Tak jauh dari tempat kejadian, Pak Toto selaku wali kelas Budi sudah siap dengan motornya. Segera kami larikan Budi ke puskesmas dengan naik motor bersama Pak Toto. Sehari setelah kejadian itu, seseorang menemui saya. Beliau adalah salah satu teman guru juga, namanya Pak Kusrin. "Pak Hanas, besok minggu ikut ke rumah sakit Karangmenjangan, Surabaya ya. Kita menengok Budi," kata Pak Kusrin. "Inggih Pak, insya Allah bisa," jawab saya mantap. Padahal Senin saya harus mengikuti tes CPNS. Tapi tidak enak juga kalau menolak ajakan guru senior tersebut. Akhirnya kami pun ke Surabaya. Saya, Pak Kusrin, Bu Mahmudah, Pak Kanda, dan Pak Nuraji. Kami mengendarai mobil milik Bu Mahmudah. Di samping jalan saya tidak banyak bicara, tetapi terus konsentrasi membaca buku, yaitu belajar mempersiapkan tes CPNS yang ke-6 kalinya sudah saya ikuti itu. "Hanas,
Panjenengan Senin tes CPNS ya? Tanya Bu Mahmudah. Saya segera mengalihkan pandangan dari buku di atas pangkuan, lalu menjawab pertanyaan wanita yang duduk di sebelah pengemudi. Iya Bu, mohon doanya biar diterima ya. Jenengan pasti diterima Pak, karena sudah menolong Budi sampai ke rumah sakit Karangmenjangan ini, kata wanita itu menghibur saya. Amin. Semoga saja ya Bu, ini tes CPNS yang ke-6 kalinya. Akhirnya kita bertemu dengan Budi, tetapi keadaannya semakin kritis. Saya serasa tidak tega melihatnya. Tidak lama kami menemui keluarga Budi, hanya sekitar 15 menitan saja, lalu segera berpamitan. Sehari telah berlalu, tak terasa sekarang sudah hari Senin. Azan subuh pun berkumandang. Saya segera berangkat ke musola untuk sholat berjamaah. Seusai sholat, cepat-cepat kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, kembali membaca soal-soal tes CPNS yang saya dapatkan dari teman-teman. Tepat pukul 6.30 saya berangkat menuju tempat tes di SMA Negeri 1 Lamongan. Sesampainya di sana, bertemu dengan teman-teman yang juga belum diangkat CPN. Pada tahun 1997, formasi guru matematika sebanyak 12 orang. Lumayan banyak, biasanya tiap tahun cuma diambil 2-3 orang saja. Tes pun saya lalui dengan lancar, alhamdulillah. Soal yang saya pelajari banyak kesamaan, tetapi bagaimanapun juga saya tidak boleh sombong. Pokoknya tetap pasrah kepada Allah. Karena semua ditentukan olehnya, banyak suara yang mengatakan tidak bakal diterima kalau tidak pakai duit. Tapi saya tetap pasrah saja sambil menunggu pengumuman. 1 bulan setelah tes CPNS sudah berlalu, besok Senin akan ada pengumuman dari hasil tes CPNS akan disampaikan. Seperti biasa, setiap hari Minggu saya harus mencuci pakaian. Maklum, masih jomblo. Pak Eka, teriak Mas Gunawan. Beliau adalah salah satu tenaga sebelah rumah. Ada apa Mas Gun? Tanya Mas Eka. Adik panjenengan, nama lengkapnya siapa? Tanya beliau lagi. Hana Saturiansah, kata Mas Eka, sedikit penasaran. Untuk apa tetangganya itu bertanya nama adiknya? Alhamdulillah Pak, berarti dia diterima CPNS. Sekarang pengumumannya sudah ditempel di kantor Depdikbud Lamongan. Saya yang sedang mencuci di kamar mandi mendengar pembicaraan mereka. Seketika tubuh ini ikut gemetar. Ada rasa senang, tidak percaya, dan penasaran. Akhirnya cucian itu saya tinggalkan. Saya dan Mas Eka berangkat ke kantor Depdikbud yang berjarak 2 km dari rumah. Dibonceng oleh kakak saya naik motor Yamaha CB80. Dalam hati saya terus berdoa agar informasi itu betul. Sesampainya di halaman kantor Depdikbud, saya mendapatkan ucapan dari seorang teman, namanya Suryanto dan Saripin. Selamat ya Nas, kamu diterima CPNS, kata Suryanto. Saya menerima ulang tangannya, kami pun bersalaman. Sungguh saya masih belum percaya, ini semua terasa mimpi saja. Akhirnya saya melihat pengumuman di papan tersebut. Hari ini masih sepi, belum banyak yang melihat karena informasi dari panitia pengumuman hasil tes baru hari Senin. Tak terasa mata ini berkaca-kaca, air bening mengalir dari sudutnya. Ya Allah, ternyata namaku tertulis di papan pengumuman itu. Air mata pun jatuh sangat deras karena begitu bahagianya hari ini. Tidak lupa saya melakukan sujud syukur kepadanya karena doa saya selama ini didengar dan dikabulkan. Air mata saya tetap saja keluar tiada terbendung. Amin ya Allah, amin ya Allah. Hanya kata-kata itu yang keluar dari mulutku. Demikian tadi sebuah kisah dengan judul Papan Air Mata karya Bapak Dr. Andes Hanas Caturiansah yang dimuat dalam buku Persahabatan Indonesia Malaysia, sebuah antologi sastra Piala Kinanti 7. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan mohon maaf jika ada kekhilafan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TBM Kinanti, maju bersama literasi Indonesia.